Mana nih? Pada nggak ada. Oh iya, Muhammad Nur Fajar udah muncul. Baik, kita mulai ya untuk pertemuan hari ini. Mari kita sama-sama bersemangat ya, walaupun masih dalam kondisi COVID ya. Baik, untuk pertemuan ke-13 ya, pembahasannya adalah mengenai analisis variansi ya. Atau kalau singkatannya dalam bahasa Indonesia itu ANAVA ya. Ini tolong dimunculkan aja ya videonya. Jangan diumpetin lagi. Ya. Ya, tapi speakernya di mute aja ya, di mute. Oke. Biar saya bisa memantau ini ya. Oke. Analisis variansi. Bahasa Indonesianya ANAVA ya singkatannya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya ANOVA karena dari analysis of variance ya. Jadi ada of-nya. Ya. Sama aja, ini orangnya sama ya, sama saja. Oke, kegunaan dari analisis variansi adalah ya, bentar dulu. Ini banyak yang masuk. Kegunaan dalam analisis variansi adalah untuk desain eksperimen ya. Jadi nanti ada yang namanya faktor kontrol atau treatment atau perlakuan ya. Nah, itu sebagai variabel independennya ya. Jadi ada variabel independen sama ya seperti konsep kemarin. Ada variabel independen yaitu perlakuannya, kontrolnya ya. Nanti akan dicontohkan pada contoh soal ya lebih jelasnya. Nah, kemudian ada variabel dependen. Variabel dependen itu adalah hasil dari perlakuannya ya. Jadi kalau misalkan ada suatu desain eksperimen ya, pengen melihat efektivitas misalkan vitamin A ya, B dan C. Nah, ini kan perlakuan ya. Ini variabel independennya ya. Ini variabel independennya terhadap misalkan berat ya, berat badan ternak. Nah, ini kan berat badan ternak, di sini kan diisi nih angkanya. Nah, berarti berat badan ternak ini adalah variabel dependennya atau variabel terikatnya. Ya, ini perlakuan variabel bebasnya. Ya, ini kita bisa setir mau kasih vitamin A, B, C, D dan seterusnya ya. Tapi kalau berat badan ini terikat. Terikat pada apa? Terikat pada perlakuannya. Oke, jadi kegunaannya adalah pada desain eksperimen ya, mengamati efek pada variabel dependen ya, mengamati efek terhadap variabel dependen ya, dan merespon level pada variabel independennya. Jadi ketika misalkan dikasih vitamin A, B dan C akan seperti apa variabel dependennya. Kalau misalkan dikasih vitamin yang lain lagi maka akan seperti apa variabel dependennya gitu ya. Kira-kira seperti itu ya untuk melihat apakah perlakuan ini sama saja gitu ya atau ada salah satu yang unggul gitu ya. Oke, secara peta dari ANOVA ini itu adalah seperti ini. Jadi ANOVA itu ada dua macam, ada yang satu arah dan ada yang dua arah. Nah, yang dua arah nanti dibagi lagi, ada yang tanpa interaksi, ada yang dengan interaksi. Ini nanti akan dijelaskan di minggu depan ya, yang dua arah. Nah, untuk minggu ini kita fokus kepada ANOVA yang satu arah ya. Mungkin juga ini sudah dijelaskan ya di praktikum, cuma kalau di praktikum itu langsung ya perhitungan secara SPSS-nya. Jadi tidak tahu perhitungan manualnya. Nah, kalau di sini kita akan discuss atau akan coba bagaimana sih cara menghitung secara manualnya. Ya. Nah, masuk ke ANOVA satu arah ya. Jadi apa sih tujuannya ya?
ANOVA satu arah tujuannya adalah mengevaluasi perbedaan antar 3 atau lebih rata-rata ya. Kalau hanya dua itu dengan pengujian hipotesis yang dulu ya, yang pernah saya jelaskan. Jadi pengujian hipotesis sederhana itu bisa untuk melihat apakah ada perbedaan misalkan antara mu1 dengan mu2 gitu ya. Nah, ini kan kita sudah bahas ya. Nah, kalau lebih dari 2, 3 dan seterusnya ya, ini tidak bisa lagi dengan menggunakan pengujian sederhana ya, atau pengujian hipotesis sederhana. Harus dengan menggunakan analisis variansi ya. Misalkan tadi ya, ketika kasusnya ada perlakuan terhadap ternak diberikan vitamin A, B, dan C, maka kita akan melihat ya, apakah pemberian vitamin itu sama saja atau tidak sama ya. Begitu. Misalkan tingkat kecelakaan kerja pada shift 1, 2, dan 3 ya. Ini apakah sama atau tidak? Kemudian misalkan kita mau mengevaluasi pemakaian 5 merek ban ya. Ada ban 1, ban 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 5. Nah, kita pengen mengevaluasi apakah ban tersebut ada yang lebih bagus atau sama saja ya. Kemudian pemberian 3 vitamin yang berbeda tadi ya, contohnya asumsinya normal, kemudian variansinya sama, sampelnya random dan independen ya. Jadi sampelnya random saja diambil dari populasi. Ya, terdapat satu variabel bebas dan variabel tidak bebasnya ya. Variabel tak bebas dependent ya, variabel bebas independen. Oke, ini kira-kira kegunaannya ya. Kemudian untuk hipotesisnya, ini kita pengen melihat apakah sama ya tadi yang saya jelaskan ya. Berarti H0-nya itu seluruh rata-rata populasi sama ya. Karena kondisi populasi itu bisa diwakili dengan rata-ratanya ya. Ya misalnya ada suatu populasi, nah bisa diwakili dengan nilai rata-ratanya. Kalau yang kemarin kuartil segala macam itu sebetulnya kurang bisa ya dianalisis lebih lanjut. Yang nanti dipakai itu untuk analisis lebih lanjut itu biasanya rata-rata dan standar deviasinya. Ya. Berarti kalau sama tidak ada efek dari treatment, artinya perlakuan pemberian vitamin A, B, dan C ini sama saja. Atau tadi ya ban A, ban B ya sampai dengan 5 ban yang diuji misalkan ya, itu sama saja ya, berarti tidak ada perlakuannya, tidak ada efeknya. Ya. Nah kemudian H1-nya tidak seluruh rata-rata populasi sama. Jadi berarti ada minimal satu populasi yang berbeda, yang mencolok gitu ya. Bisa lebih bagus atau bisa juga sebenarnya lebih jelek ya daripada yang lain. Nah, untuk melihat apakah atau manakah ya rata-rata yang berbeda, itu kita tidak bisa langsung melihat dari hasil analisis variansi, tapi harus dengan melakukan uji lanjutan ya. Terdapat sebuah efek treatment. Berarti kalau begitu treatmentnya itu ada efek terhadap variabel dependennya. Misalkan tadi ya, berarti perlakuan vitamin itu mempengaruhi atau ada efeknya terhadap berat badan ternak. Tidak seluruh rata-rata populasi berbeda. Ada juga yang sama ya. Jadi tidak, beberapa mungkin sama. Ya, beberapa mungkin sama. Jadi paling tidak ada satu populasi atau rata-rata populasi yang tidak sama. Contohnya atau kalau ilustrasinya adalah seperti ini ya. Ini adalah ilustrasinya. Ya. H0-nya sama semua ya, artinya treatmentnya sama, tidak memberikan efek ya. Nah, kondisi 1 pasti segini ya. Ini sama semua, ada pada posisi yang sama ya. Jadi homogen ya. Semua rata-rata bernilai sama, hipotesis nolnya benar, dia tidak ada efek treatmentnya. Nah, kalau yang kondisi kedua atau H1-nya, berarti minimal ada satu rata-rata yang berbeda. Bisa misalkan seperti ini.
Mu1 dan Mu2-nya sama, tapi tidak sama dengan Mu3 gitu ya. Nah, minimal ada satu yang tidak sama. Ya. Nah, kita tidak bisa melihat ya, mana yang tidak samanya. Ya, misalkan apakah ini Mu3 ya, atau misalkan Mu2, Mu1 gitu ya. Dalam analisis variansi tidak bisa melihat sampai segitu. Tapi paling tidak kita bisa menentukan berarti di situ ada yang tidak sama. Ya, ada yang lebih bagus gitu ya, kira-kira begitu. Tapi kita tidak bisa melihat mana yang lebih bagus. Itu harus dilaksanakan uji lanjutannya. Atau seperti ini. Berarti kalau seperti ini tidak sama semua ya. Tidak sama semua. Ya. Oke. Langkah-langkahnya sebetulnya yang paling inti adalah di langkah keempat ya. Ini langkah pertama menentukan hipotesis. Ini seperti tadi ya. Nah, ini H1-nya sebetulnya tidak seperti ini ya. H1-nya dengan menggunakan narasi saja. Ini agak kurang tepat ya, kurang tepat ini karena ini tidak mesti semuanya tidak sama ya. Mesti mungkin beberapa ada yang sama, tidak mesti semuanya tidak sama. Ya, mungkin ada beberapa yang sama. Seperti ini tadi saya jelaskan kan ada ini yang sama. Tapi masih masuk ke dalam H1 ya. Mu1 sama dengan Mu2. Oke. Jadi yang tepat ini saja ya. H0 dan H1-nya tidak seluruh Mu1 sama. Tidak seluruh Mu-nya sama. Oke. Kemudian menentukan taraf nyata atau alfanya ini tergantung kepada peneliti ya. Kemudian nanti menentukan besaran F tabelnya ya. Ini bisa dilihat di tabel F ya, yang pada saat korelasi udah saya singgung juga ya mengenai tabel F. Ada V1 pembilang, V2 penyebut ya. Pembilangnya K-1, penyebutnya K. K itu adalah banyaknya perlakuan. Tadi kalau misalkan ABC berarti ada 3 ya perlakuannya. N itu adalah banyaknya baris yang ke bawahnya ya, yang ke bawah. Gitu ya. Kemudian yang ketiga menentukan kriteria pengujian. Nah, jika F hitungnya kurang dari sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Kalau F hitungnya lebih besar daripada F tabel, ini F hitungnya, F0 itu F hitung, maka H0-nya ditolak. Ya, ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau di sini ditolak, kalau di sini diterima. Ya, nah yang paling penting itu adalah langkah keempat ya, bukan paling penting sih, semuanya penting, cuman yang paling perlu perhatian adalah langkah keempat. Setiap ANOVA ya, mengerjakan ANOVA itu harus membuat ini ya, disebutnya tabel ANOVA ya, bentuknya seperti ini. Yang pertama sumber variansinya apa, derajat kebebasannya, jumlah kuadrat, rata-rata kuadrat, dan nanti terakhir itu menentukan F hitungnya ya. Ini ada variansi dari rata-rata kolom, ada variansi dari error, dan ada variansi dari total ya. Kemudian JKK ini adalah jumlah kuadrat kolom, JKE jumlah kuadrat error. Kalau ini tadi udah saya jelaskan ya, K itu banyaknya perlakuan, N itu banyaknya baris ya. JKE adalah jumlah kuadrat errornya, JKT adalah jumlah kuadrat totalnya ya. Kemudian nanti S1 kuadrat ya akan sama dengan JKK per ini per derajat bebasnya. Ini pun sama JKE per derajat bebasnya. Nah, nanti setelah ini ketemu baru dibagi ya, nanti ketemu F hitungnya berapa. Gitu ya. Nah, cara menentukannya adalah ini. Ya. Ini cara menentukannya. Ini rumusnya sebetulnya sederhana ya, cuma kelihatannya kelihatannya ribet ya, tapi sebetulnya tidak ribet. Oke. Bentar. Ini ada yang salah ya. Ini XIJ kuadrat ya. XIJ kuadrat. Ya. Jadi gini, ini saya langsung ke contoh soal aja ya. Jadi yang paling penting itu sebetulnya, bukan paling penting, sekali lagi, yang paling butuh perhatian ya. Semuanya penting adalah langkah keempat ya. Yang ini. Jadi perlu konsentrasi ya.
terakhir, langkah kelima ini ya, membuat kesimpulan. Ini untuk ukuran sampel yang sama banyak, ini untuk ukuran sampel yang tidak sama banyak. Ya, nanti dijelaskan di contoh soal ya. Oke. Ini kuadrat ya, ini ada yang kurang. Oke. Berikut contoh soalnya ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Halo. Ini pada menghilang semua videonya. Ya. Oke. Ada contoh soal seperti ini ya. Jadi kita mau menganalisis pemberian vitamin ya terhadap berat badan ternak. Ya, ini adalah data berat badan. Ya, asumsinya kita mengambil alfanya ya atau derajat apa namanya? Bukan derajat, tingkat signifikansinya 0,1 ya. Alfanya 0,1. Nah, ini alfanya 0,1. Ya, alfanya 0,1. Kita beri vitamin A, B, dan vitamin C. Ini adalah variabel perlakuannya ya atau variabel independennya. Ini adalah variabel apa namanya? Berat badan atau variabel dependennya ya. Ini variabel dependen. Ya. Perhatikan ini adalah contoh untuk ukuran sampel yang sama banyak ya. Ini kan ada ukuran sampel yang sama banyak dan ukuran sampel yang tidak sama banyak. Nah, ini adalah contoh yang sama banyak. Ya, karena setiap perlakuan vitamin A ini ngambil sampelnya 5 semua ya, vitamin B, vitamin C pun 5 ya. Kalau yang tidak sama banyak seperti apa? Tidak sama banyak, misalkan ini 5, ini ngambil 4, ini ngambil 2 gitu ya, tidak sama banyak N-nya ya, N sampelnya. Sehingga ini bisa ditentukan N kecilnya. Ya. Dari sini ya, kita bisa menentukan K-nya. K-nya sama dengan berapa? Ini adalah banyaknya perlakuan ya. Berarti 1, 2, 3 ya. K-nya 3. Oke. K-nya 3. Kemudian N kecilnya. N kecil itu adalah banyaknya baris ya. Nah, karena ini jumlah sampelnya sama, maka bisa ditentukan banyaknya baris. Kalau jumlah sampelnya tidak sama, maka N kecil ini tidak bisa ditentukan ya. Digantikan dengan N besar. Ya, N besar itu ngitung sampelnya ada berapa ya. N kecil itu jumlah baris. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya jumlah barisnya. Oke. Jadi dari sini kita mengetahui data awal, K-nya sama dengan 3, N-nya sama dengan 5. Oke. Langkah pertama ya, langkah pertama tadi menentukan hipotesis. Apa itu? Ya, H1-nya, H0 ya, H0-nya berarti mu A sama dengan mu B sama dengan mu C. Ya, jadi sama saja. Pemberian vitamin A, B, C nggak ngepek ya terhadap berat badan gitu, kira-kira gitu ya. Sama aja berat badannya, nggak ada yang lebih baik ya, kira-kira gitulah ya. Jadi silakan bisa pilih apapun ya. Kalau H1 itu berarti apa? Paling tidak ada satu rata-rata yang tidak sama. Nah, ini kita tidak tahu yang mana ya. Paling tidak ada satu rata-rata yang tidak sama. Langkah kedua apa tadi ya? Langkah kedua adalah menentukan F-tabel ya. Oke, F-tabel. K V1 sama dengan K-1. K-nya berapa tadi? 3. Min 1 berarti 2 ya. Ini 2.
Kemudian penyebutnya K kali N-1. Ya, K-nya 2, N-nya tadi 5. 5 dikurangi 1, 4. Berarti 3 dikali 4, berapa? 12 ya. 12. 12. Nah, kita lihat di tabel ya. Pembilangnya 2, ingat-ingat ya, penyebutnya 12. Pembilangnya 2, penyebutnya 12. Pembilangnya 2 ya, 2. bilang ya. Ini pastikan 0,1 ya, tadi asumsi. Pembilangnya 2, penyebutnya 12. 2,81 ya. Paham ya? Iya, Pak. Nah, Paham. berarti ini sudah ketemu F tabel sama dengan 14. 18. 81. ngawur sih Diki. 2,81 ya. Oke. Langkah ketiga apa? Kriteria aja ya. Nah, nanti dilihat langkah ketiga itu menentukan kriteria ini semua sama ya dalam uji variansi atau analisis variansi. Ya, H0 diterima jika ini kurang dari sama dengan ini. H0 nanti ini terakhir aja ya, di kesimpulan juga nanti akan melihat ini. Langkah keempat ini yang paling perlu konsentrasi ya, yaitu menentukan tabel ANOVA-nya. Tabel ANOVA-nya seperti ini kita buat ya. Oke. Ini nanti, ini kan udah ketemu ya tadi ya, ini ketemulah yang dikali ini kurangi 1. Nah, paling ini JK-JK-nya nih. Apa yang paling dulu kita cari? Yang paling dulu kita cari adalah JKT ya. Habis itu JKK, habis itu JKE. Ya, jadi JKT-nya dulu dicari, JKK, JKE. Oke. Sebetulnya dari contoh ini saya sudah apa ya? Saya sudah menghitung ya, saya sudah menghitung. Bentar. Saya sudah menghitung ya. Ini ya, ini kan datanya, data asli ya, data asli ini. Ini saya pakai Excel ya, biar cepat. Nah, kita mau menentukan JKT. Apa sih rumus JKT? Nah, perhatikan, JKT ya. JKT itu adalah sigma X, ini tadi ada yang kurang ya, sorry. X kuadrat, XIJ kuadrat dikurangi T kuadrat per NK. Nah, kita pertama menentukan ini. Ya. Ini tuh berarti semua data dikuadratkan. Di total, kemudian di total. Ya. Nah, saya sudah menguadratkan ini menjadi ini. Data ini. Ya. Ini adalah data kuadrat dari ini. 5 dikuadratkan 25, 6 dikuadratkan 36, 3 dikuadratkan 9, 3 dikuadratkan 9, 5, 25, dan seterusnya. Kemudian setelah dikuadratkan di total, ini memang lebih cepatnya pakai Excel ya. Di total, ini adalah totalnya. 25 tambah 36 tambah 9 tambah 9 tambah 25 dan seterusnya, hasilnya 393. Paham ya? Itu yang mana? Itu yang ini. Nah, ini. Ini adalah 393 ya? Ya kan? Tadi. Halo? Iya, Paham? Pak. Ya, paham ya? Iya, Pak. Terus dikurangi T kuadrat per NK. Apa sih ini T kuadrat? Nah, T kuadrat itu adalah total dari data dikuadratkan. Nah, ini ya, T kuadrat. Ini disebutnya faktor koreksi ya. Jadi ini dikurangi ini disebutnya faktor koreksi. T kuadrat per NK. Ya, cara mencarinya gimana? T kuadrat itu total dikuadratkan. Total, nah, saya tuliskan dulu ya rumusnya. T kuadrat per NK atau KN sama aja ya.
Nah, ini T kuadrat per NK sama aja. Ya, per NK. T kuadrat yang mana? T kuadrat itu semua data ini di total, kemudian dikuadratkan. Jadi 5 ditambah 6, ditambah 3, ditambah berapa? 3, tambah 5, tambah 5, tambah 4, dan seterusnya. Ini hasilnya 73. Gitu ya. Ini hasilnya berapa? 73. Coba aja kalau nggak percaya dicek aja ya. Hasilnya 73. Nah, berarti ini sama dengan 73 kuadrat. Ya, per N. N-nya berapa? 5. K-nya 3. Gitu ya. Jadi 73 dikuadratkan per 15. Ya, per 15. Hasilnya, ini sudah saya hitung ya. Hasilnya ini. Ya, hasilnya ini. Ya, jadi silakan dikuadratkan, dibagi 15, hasilnya ini. Oke ya, paham ya? Jadi ini disebut sebagai faktor koreksi. Ya. Tadi rumus JKK-nya, sorry JKT-nya ya. Rumus JKT-nya adalah ini 393 tadi dikurangi ya dengan faktor koreksinya. Berarti gimana? Nah, berarti JKT itu adalah tadi berapa? 390. Ini sambil ingat-ingat ya, soalnya agak banyak. 3 dikurangi 355,2667. Hasilnya ini, hasilnya pengurangan ini adalah ini. Gitu ya. Hasilnya 37,73 sekian. Oke, paham ya? Pertama JKT sudah ketemu. JKK seperti apa? Nah, JKK itu jumlah kuadrat kolom. Nah, baik lagi ke rumusnya ya. Nah, ini. Rumusnya adalah, perhatikan ya. Total dari tiap kolom dikuadratkan per N. Ini mah sama ya, dikurangi faktor koreksinya sama. Dengan yang ini kan, sama kan? Nah, total dari tiap kolom dikuadratkan per N. Oke. Naik lagi ke sini ya. Total dari tiap kolom dikuadratkan. Total dari tiap kolom dikuadratkan. Nah, ini adalah total dari tiap kolom. 17, 31, 25. Jadi 5 ditambah 3 ditambah 4 tambah 2 tambah 3 ya. 17. 6 tambah 5 dan seterusnya 31. 3 ditambah dan seterusnya 25. Nah, ini dikuadratkan ini 289, 961, 625 ya. Kemudian di total berarti 289 per 961 plus 625 per N ya, per N. Oke ya, per N. Habis itu apa? N-nya berapa? Langsung aja tulis deh. N-nya berapa tadi? 5 ya, per N per 5. Kemudian dikurangi dengan ini tadi sama ya. 3 5 sekian ya, 355, sekian. Ya. Nah, ini hasilnya adalah ini. JKK ya. Ketemu nih JKK. Paham ya? Jadi ini jumlah kuadrat kolom itu ini dijumlah ya, dijumlah ya masing-masing kolom. Kemudian jumlahnya ini dikuadratkan ya. Jumlahnya dikuadratkan ditambah dibagi N
dikurangi ini faktor koreksi sama dengan ini. Oke. Kemudian JKE. Apa itu JKE? Nah, JKE mah gampang ya. Kalau sudah ketemu JKT, ya tinggal dikurangi aja JKK-nya. Jadi JKE sama dengan JKT dikurangi JKK. Jadi ini dikurangi ini, hasilnya 18. Paham ya? Nah, itu bisa dimasukkan ke tabelnya ya. Ini sudah ketemu, JKE sudah ketemu, JKT sudah ketemu. Tinggal ini. Ya, rata-rata kuadrat. Nah, ini gampang ya. Tinggal JKK per ini. Ini JKE per ini. Coba ya. S kuadrat. S1 kuadrat ya. JKK per K minus 1. JKK per K. Ini berapa tadi? 2 ya. Ya kan? Ini berapa? 12 ya? 12. Tinggal ya masukkan aja ke sini. Ya. JKK per 2 ya, ini sama dengan ini. S1 kuadrat. JKE per 12 ini sama dengan ya S2 kuadrat. Ya, gampang ya. Oke, kalau JKT mah sudah ya, tidak di ini lagi. JKT itu berguna untuk menghitung JKE. Ya. Nah, JKK per 2 tadi yang sebelahnya ya, sama dengan ini. Kemudian JKE per 12 sama dengan 1,5. Nah, kemudian paling terakhir ya, paling terakhir itu adalah menghitung F hitungnya. F hitung ini F hitung ya. S1 kuadrat per S2 kuadrat. S1 kuadrat per S2 kuadrat. Ya, mana itu? Ini S1 kuadrat per S2 kuadrat. Jadi 9, sekian dibagi 1,5 sama dengan ini. Paham ya? Paham tuh? Paham terus. Paham terus ya? Nah, saya kira saya udah detail ya menjelaskan. Mudah-mudahan paham. Kemudian langkah terakhir yaitu menyimpulkan. Gimana cara menyimpulkannya? Tadi membandingkan antara F hitung dengan F tabel. F tabel tadi sudah ketemu 2,81. F hitung kan sudah ketemu juga 6,5. Ya, kita lihat kriterianya pada langkah ke 3 ya. Menentukan kriteria pengujian. H0 diterima jika F hitung. F0 itu F hitung ya. F hitung kurang dari berapa? F tabel. Kurang dari sama dengan F tabel. H0 ditolak jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Kenyataannya di sini, tadi kan F hitungnya 6,5 ya. Oke. F tabelnya berapa tadi? 2, berapa sih? 81. 2,8 ya. 2,81. Coba gedean yang mana? Tabel, F hitung. Oh, aku dengar tabel atas anu. Bangun. 6 dengan 2 gedean mana? Dia 6, Pak. Nah, Miss bangun, Wiki. Rimane. 6 yang 2 gedean 2. Gedean F hitung. Berarti masuk kriteria yang mana? Tolak apa terima? Ditolak. Nah, Ditolak. Ditolak. Berarti H0 ditolak. Artinya apa? Pemberian vitamin A, B, dan C ada yang tidak sama. Ya, ada yang tidak sama. Ya, berarti H1-nya diterima kan? Pemberian 3 vitamin ini ada yang tidak sama. Artinya ada satu vitamin yang lebih bagus gitu ya. Tapi kita tidak bisa melihat ya vitamin yang lebih bagus itu yang mana, yang A kah, yang B kah, yang C kah. Perlu yang namanya uji lanjutan. Sebetulnya kalau yang H0 diterima itu titiknya. Berarti kan sama aja, vitamin A, B, dan C sama titik gitu kan. Tapi kalau H1 yang diterima
vitamin A dan B, C ada yang berbeda satu nih. Nah, ini butuh uji lanjutan kan? Mana yang berbeda? Kira-kira gitu ya. Ada beberapa cara ya uji lanjutannya. Searching aja di Google uji lanjutan ANOVA gitu ya. Banyak ya, dengan SPSS bisa. Ya, ini bisa dijadikan skripsi ya. Tentu saja variabelnya lebih banyak lagi. Baik, ada pertanyaan nggak? Halo? Tidak ada, Pak. Belum ada. Baik, kalau Lanjut, tidak ada, cukup ya. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nanti rekamannya bisa dilihat lagi ya. Nanti saya upload ya.